warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya adalah Titi Andayani, CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi kelas 12. Saya berasal dari SD Negeri 1 Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Banyuwangi. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam tugas demonstrasi kontekstual 1.1.A.6. Ki Hajar Dewantara adalah seorang aktivis pergerakan kemerdekaan, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi sejak zaman penjajahan Belanda. Kiprahnya dalam memajukan pendidikan membuat hari lahirnya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Berikut adalah dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak. Artinya, terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak, agar anak merdeka dapat mencapai keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dalam proses menuntun anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Jadi, sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak-anak kita menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada anak. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa nyaman, aman, berharga, dicintai, dan dipahami. Perasaan tersebut akan mendorong munculnya motivasi dan kesadaran untuk belajar. Setelah tumbuh motivasi belajarnya, anak perlu hal yang menyenangkan dalam belajar. Apa yang dekat dan dikenal baik oleh anak merupakan hal yang menyenangkan bagi anak. Sesuatu yang akan mudah dipahami anak-anak sudah mendapatkan pengalaman dalam bentuk lain yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Prinsip lainnya pembelajaran berpusat pada anak adalah menjadikan anak sebagai subjek pembelajaran. Sebagai subjek, anak-anak aktif membangun pengetahuannya. Jika ternyata guru masih dominan dalam pembelajaran, maka ia sudah mengambil hak anak untuk memberdayakan dirinya. Yang ketiga adalah trilogi pendidikan, Ingarso Suntulodo. Guru bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Seorang pendidik harus memberikan teladan dan contoh yang baik. Selain mengajar atau mentransfer ilmu, kita harus bisa memberikan teladan bagi siswa. Yang kedua adalah Ingmadyo Mangunkarso. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Guru harus menciptakan ide. Di sini, guru harus memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada siswanya. Harus dicermati bahwa mereka bisa memberikan wawasan dan tidak hanya membaca ulang apa yang sudah tertera di buku yang dipegang siswa. Atau kita hanya memberikan soal saja kepada siswa dan diminta untuk mengerjakannya. Yang ketiga adalah Tutpuri Handayani. Guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Guru harus bisa menjadi motivator, menemukan, merangsang, mengarahkan setiap potensi yang dimiliki siswa. Harapannya, mereka bisa memanfaatkan setiap potensi yang ada di dalam diri secara tepat sehingga lebih semangat mengejar cita-cita yang diinginkan. Yang keempat adalah budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah persatuan yang harmonis antara gerak, pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dalam implementasi di kelas, yang sudah saya terapkan adalah yang pertama, pendidikan harus berpusat pada siswa. Yang kedua, pendidikan harus menyenangkan. Yang ketiga, memberikan kesempatan siswa untuk berpikir dan berkreasi. Yang keempat, membangun kolaborasi yang baik. Dalam implementasi tersebut, ada tantangan yang saya hadapi, yaitu wali murid masih berpikir bahwa anak yang pintar adalah anak yang berprestasi dalam bidang akademik. Padahal hal tersebut sangat bertentangan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Karena bukan hanya anak yang
cerdas dalam akademik, non-akademik, atau karakter itu jauh lebih penting dalam pembelajaran. Karena siswa yang berhasil itu bukan saja dimiliki oleh siswa yang cerdas dalam bidang akademik. Adapun solusinya yaitu dengan memberikan pendekatan terhadap wali murid bahwa setiap anak cerdas dalam bidangnya. Anak itu bersifat unik, jadi memiliki karakter dan ahli di bidangnya masing-masing, bukan hanya di bidang akademik semata. Berikut ini adalah implementasi Merdeka Mengajar yang ada di SD 1 Pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan gotong-royong dalam peringatan Hari Besar Malu Pagi yang merupakan konteks sosiokultural yang ada di wilayah kami. Yang kedua adalah di situ ada gambar anak-anak dibebaskan karakter dan kesenangan apa yang mereka bidangi, misalnya dalam hal seni, kemudian ada prakarya, demikian hal yang bisa saya paparkan tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.